Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan contoh dari larutan, elektrolit dan non-elektrolit, mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat, serta menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Maka judul hari ini yang Ibu mau kasih kepada kalian adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada musim hujan, beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir. Mengapa PLN segera memutuskan aliran listrik menuju ke arah transformator yang terendam air banjir? Mengapa air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Pastinya kita pernah melihat orang melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum listrik yang sumber arusnya berasal dari aki. Mengapa ikan bisa mati jika alat setrum dicelupkan ke dalam air? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan nelayan? Dengan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, anak-anakku dapat memahami dua fenomena tadi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pembahasan kita mengenai larutan, mari kita review dulu konsep larutan. Yang pertama, larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya, air dan gula menghasilkan larutan gula, air dan garam menghasilkan larutan garam, air dan sirup menghasilkan larutan sirup. Komponen larutan terbagi menjadi dua, yaitu pelarut dan zat terlarut. Kalau pelarut, zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak. Kalau zat terlarut itu jumlahnya sedikit dan struktur zat terlarutnya dapat berubah. Contohnya, kita kasih contoh dengan segelas air. 1 gelas air tambah 2 sendok gula maka menghasilkan larutan gula. Dan gula itu mengalami perubahan struktur dari kristal menjadi molekuler. Berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan itu terbagi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu larutannya dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau larutan elektrolit itu terbagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalian punya pemikiran tentang larutan elektrolit itu bagaimana sih? Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak. Mengapa demikian? Yang pertama, sesuai dengan ahli kimia yang terkenal dari Swedia, namanya Svante August Arrhenius. Dia mempunyai pendapat bahwa dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik, dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Dalam hal ini zat elektrolit kuat itu terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion, dan zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan sedikit. Kalau zat non elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang bermuatan listrik.
Ya, kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutan dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa. Elektrolit lemah alfa sama dengan 1, elektrolit lemah kurang dari 1 tapi lebih dari 0, non elektrolit sama dengan 0. Kita ilustrasi gambar. Pertama, elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu contohnya larutan garam NaCl. NaCl terion menjadi Na+ tambah Cl-. Di sini kita kasih contoh elektrolit kuat itu 5 partikel NaCl. Dia menghasilkan 5 ion Na+ tambah Cl-, 5 ion. Maka hasilnya 10 ion. Maka dia bereaksi dalam air, dia bereaksi dalam air menghasilkan 10 ion. Yang kedua, elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini contohnya itu CH3COOH. Dia terion menjadi CH3COH minus tambah H+. Dia di sini kasih contoh 5 partikel CH3COH. Dia hanya terion 60%. Sehingga CH3COH 2, sedangkan CH3CO- 3 ion dan H+ itu 3 ion. Yang ketiga tuh non elektrolit. Non elektrolit ini Ibu kasih contoh yaitu larutan gula C6H12O6. Kita kasih contohnya 5 partikel C6H12O6. Dia tidak terion. Maka di dalam gelas itu cuma senyawa larutan gula saja. Oke, selanjutnya kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, elektroda, lampu, dan kabel dengan mencelupkan elektroda masing-masing larutan. Yang pertama, elektrolit kuat. Elektrolit kuat sini contohnya larutan garam atau NaCl. Lampu nyala terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan elektrolit lemah larutan gula CH3COH, lampu nyala redup dan sedikit gelembung gas. Kalau non elektrolit larutan gula itu contohnya larutan gula C6H12O6, lampu tidak nyala, tidak ada gelembung gas. Ini kita kasih contoh pada ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi 2 yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi ikatan ion contohnya elektrolit kuat, contoh NaCl, NaBr, CaCl2 dan BaCl2. Kalau ikatan kovalen itu terbagi atas 2, polar dan non polar. Elektrolit kuat, elektrolit lemah, kalau elektrolit kuat yaitu contohnya HCl, HBr, Hi, HNO3 dan H2SO4. Kalau elektrolit lemah contohnya HNO2, H3PO4, H2SO3 dan NH3. Kalau tadi non polar, non elektrolit ya, contohnya gula C6H12O6, urea CO NH2 2 kali, benzen C6H6. Ya, kita sampai di penutup. Penutup ini kita melakukan resume. Yang pertama, larutan adalah campuran 2 atau lebih zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Dan berikutnya berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan terbagi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang berikutnya tugas kalian bikin PR dari halaman 8 sampai 9.
berikutnya sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pesan Ibu harus tetap belajar dan berdoa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.